kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Alexandra Nikita Ursupuni, nomor absen 2 dari kelas 10 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai metode kualitatif dan kuantitatif dalam sosiologi. Topik pembahasan yang akan kami bahas adalah tentang mengenal dan mengetahui definisi, hal yang menjadi perbedaan, serta hal positif dan negatif dari kedua metode tersebut. Nah, yang pertama yang akan kami jelaskan adalah pengertian dari kualitatif dan juga kuantitatif. Pengertian kualitatif sendiri adalah metode sosiologi yang menekankan pada pengumpulan dan penggunaan data deskriptif atau naratif. Data tersebut merupakan kumpulan dan rangkaian kata-kata yang menjadi satu laporan. Contohnya adalah ketika seorang siswa mendapatkan tugas untuk mewawancari seorang polisi, ia pasti akan mengumpulkan data dari narasumber, yaitu polisi itu sendiri. Dan setelah wawancara selesai, ia pasti merangkai kata-kata untuk dijadikan suatu laporan. Halo, nama saya Alurus Devi Putra dari kelas 10 IPS 2 absen 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kuantitatif. Kuantitatif adalah metode sosiologi yang menekankan pada pengumpulan dan penggunaan data numerik atau angka-angka. Penggunaan data yang dimaksud untuk mengukur secara numerik yang terjadi di masyarakat. Contohnya adalah pemungutan suara pada saat pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, ataupun ketua RT dan lain-lainnya. Cara menentukannya dengan cara poin tertinggi ataupun suara terbanyak. Halo, saya Marcella Setiawan dari kelas 10 IPS 3 dengan nomor absen 24. Nah, sekarang mengenai perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Saya akan membahas mengenai kualitatifnya. Dari segi desain, penelitian kualitatif bersifat umum, fleksibel dan dinamis atau terbuka, yang artinya penelitian ini prosesnya natural, tidak ada yang tetap, karena akan selalu berubah-ubah sesuai dengan keadaan di lapangan. Maka dari itu, penelitian ini bersifat fleksibel dan dinamis. Mengenai analisis data penelitian, kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung. Istilah subjek penelitian. Penelitian kualitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan narasumber. Contohnya, jika seorang pemuda sebut saja bernama Rina, ia membuka sebuah toko yang dianggap ilegal, maka akan dilakukan penelitian dengan wawancara kepada Rina, di mana Rina sebagai narasumbernya atau sebagai subjek penelitiannya. Jenis data deskriptif dan eksploratif, yang artinya jenis datanya berupa teks yang berisikan sedikit definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola dari hasil analisis data. Ada beberapa macam metode kualitatif. Yang pertama, fenomenologi. Salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang secara sadar dan individu dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Yang kedua, ada etnografi, yaitu studi mendalam tentang perilaku alami dalam seluruh budaya atau seluruh kelompok sosial. Yang ketiga, ada studi kasus yang bertujuan secara khusus menjelaskan dan memahami objek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu kasus. Kemudian ada history, yaitu menelaah sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Kemudian ada grounded theory, yaitu sebuah metode yang mengembangkan teori-teori yang sudah didapatkan berdasarkan riset yang sudah dilakukan. Selanjutnya ada biografi, yaitu studi pengalaman seorang individu yang diceritakan oleh peneliti atau ditemukan di berbagai dokumen atau arsip. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tujuan kualitatif. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman mendalam, mendeskripsikan realitas, kompleksitas sosial, dan mengembangkan teori. Contohnya adalah penelitian metode pembelajaran online yang efektif, yang bertujuan
untuk mengetahui dan memperoleh cara pembelajaran yang paling efektif di situasi online. Halo Bu Stefani dan teman-teman, nama saya adalah Abraham Rafael Fernando Suwarto, kelas 10 IPS 2, nomor absen 1. Sekarang adalah giliran saya untuk menjelaskan perbedaan penelitian kuantitatif dari kualitatif. Dimulai dari desain penelitiannya, yang dimana penelitian kuantitatif bersifat khusus, terperinci, dan statis. Artinya dengan kata lain, penelitian kuantitatif bersifat deduktif. Dan alur dari penelitian kuantitatif sendiri sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Analisis data penelitian ini dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Lalu, penelitian kuantitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan responden. Orang yang disebut sebagai responden memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Contoh, penelitian yang mengkaji hubungan antara kelengkapan alat laboratorium dengan prestasi belajar anak IPA kelas 10 SMA Tarakanita Gading Serpong. Di mana dalam studi ini yang menjadi responden adalah kepala laboratorium, para laboran, guru-guru anak IPA, dan juga siswa kelas 10 IPA SMA Tarakanita Gading Serpong. Jenis datanya bersifat numerik dan statistik. Contohnya adalah penelitian skripsi Jasilanto Munawaroh dengan judul Perancangan dan Pembuatan Miniatur Penghasil Biogas yang dia gunakan sebagai media pembelajaran, yang dimana dia menyajikan sebuah grafik produksi sebagai bagian dari penelitiannya. Dan yang terakhir, macam-macam metode yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ada 6, yaitu eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis jalur, dan ex post facto. Eksperimen adalah suatu set tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Survei adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan kepada responden individu. Lalu korelasi merupakan salah satu metode analisis dalam statistik yang dapat digunakan untuk mencari antara dua variabel dengan sifat kuantitatif. Regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel dependen bersifat bebas dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan variabel independen yang diketahui. Lalu analisis jalur adalah perluasan dari analisis regresi linear berganda atau analisis jalur adalah perluasan analisis regresi untuk menaksir hubungan kualitas antara variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Dan yang terakhir adalah ex post facto, adalah penelitian yang dilakukan setelah apa yang akan diteliti itu terjadi. Halo teman-teman, saya Yohanes Brian Cesar Nolala dari kelas 10 IPS 1 absen 36. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang positif dan negatif dari metode kualitatif dan kuantitatif. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang positif dan negatif dari metode kualitatif. Hal positif yang dari penggunaan metode kualitatif adalah mengulas secara detail dan mengulas permasalahan personal. Walaupun begitu, sisi negatif dari penggunaan metode kualitatif adalah harus adanya batasan pembahasan, harus bisa membaur dengan masyarakat, dan juga harus bisa siap verbatim transkrip berjam-jam. Contohnya seperti ini. Ada seorang peneliti yang ingin melakukan penelitian. Ia meneliti menggunakan metode kualitatif karena ia dengan mudah dapat mengulas informasi secara detail dan juga ia dapat mengulas permasalahan pribadi dengan mudah. Walaupun itu, peneliti tersebut harus membatasi apa yang dibahas. Juga itu, selama penelitian ia harus mencoba untuk membaur dengan masyarakat untuk mengumpulkan data. Lalu, ia pun harus menginvestasikan waktunya untuk verbatim transkrip dari data yang telah ia kumpulkan. Lalu, untuk positif dan negatif dari metode kuantitatif, hal positif dari penggunaan metode kuantitatif adalah cakupan yang lebih luas, dapat menggunakan pedoman kuesioner, dan lebih banyak orang yang disurvei untuk mengambil data.
Walaupun itu, penggunaan metode kuantitatif memiliki sisi negatif, seperti pengolahan data yang cukup sulit dan rumit setelah pengambilan data. Contohnya seperti ini. Seorang peneliti sedang melakukan sebuah penelitian tentang restoran terkenal di daerahnya, tetapi jangkauannya itu besar sekali. Maka, ia pun menggunakan metode kuantitatif untuk mencakupi wilayah yang luas, dan ia pun menggunakan pedoman kuesioner agar lebih mudah untuk mendapatkan data yang ia inginkan, dan juga sekalian dari banyak orang melalui survei. Setelah mendapatkan data, ia pun harus berpikir keras untuk mengolah semua data yang didapati karena pengolahan datanya itu cukup rumit dan sulit. Terima kasih teman-teman untuk menyaksikan presentasi kelompok kami, dan juga terima kasih yang sangat besar buat Bu Fani. Semoga presentasi ini dapat menambah ilmu teman-teman, dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Halo Bu Stefani dan juga teman-teman. Sekarang kami akan melakukan simulasi game dari kelompok kami. Kami adalah kelompok 10. Dan seperti yang bisa dilihat di share screen sekarang, bahwa kami melakukan semacam game yang bernama Jeopardy. Yang dimana permainan ini dibagi menjadi 5 kuadran 5x5. Yang dimana setiap boxnya itu terbagi menjadi poin. Yang dimana dimulai dari 100 dan menaik menjadi angka 500. Dimulai dari angka 100 itu adalah soal paling termudah, dan naik sampai 500 soal akan makin susah atau makin sulit. Dan bisa dilihat juga dalam setiap row-nya ini terbagi menjadi beberapa topik, dimulai dari kuantitatif, kualitatif, kuantitatif dan kualitatif, kuantitatif yes or no, dan kualitatif yes or no juga. Dimulai dari topik pertama ini, di mana akan ditanyakan suatu soal berhubungan dengan topik itu, dan kita harus menjawab. Sama halnya juga dengan topik yang kedua, kualitatif. Lalu yang topik ketiga, kuantitatif atau kualitatif. Jadi akan diberikan suatu statement atau pengertian, yang dimana kita harus memilih apakah itu pengertian dari kuantitatif atau kualitatif. Lalu untuk yang topik keempat dan 5, yang dimana diberikan suatu statement dan kita harus menjawab apakah itu yes atau no. Kita harus menjawab apakah itu yes atau no. Dan sekarang saya sudah diari dengan teman-teman kelompok saya. Dimulai dari tim pertama sampai tim 4. Boleh dimulai dari Brian. Halo Bu, saya Yohanes Brian Cesarnola dari kelas 10 IPS 1. Saya akan bermain sebagai tim pertama, tim 1. Berikutnya. Saya Alexandra Nikita Usupuni, nomor absen 2 dari kelas 10 IPS 1. Berikutnya. Saya Aurelius Jarani Putra dari 10 IPS 2 absen 4. Dan saya Marcella Setiawan dari kelas 10 IPS 3 dengan nomor absen 24. Saya sebagai tim yang terakhir atau tim keempat. Ya, jadi itulah teman-teman saya yang akan main, sebab saya akan menjadi host di game ini. Semua diawali dari angka 0, dan kita akan mulai dan satu persatu menjawab, yaitu dengan cara memilih topik dan pertanyaan yang akan dipilih poinnya. Dimulai dari Brian, lalu Nikita, Darren, dan Sheila. Ini akan berulang terus seperti itu posisinya. Jadi tanpa lama-lama lagi, setelah penjelasan ini, mari kita mulai dengan Brian. Silakan pilih pertanyaannya. Mau yang mana, poin berapa? Kayaknya saya pilih kuantitatif yes or no, poin 500. Saya banyak deh. Saya suka main Kuantitatif yes or no? 500. Oke, siap. Tidak apa-apa. 500. Nah, bersifat khusus, terperinci, dan statis. Apakah yes ini sifat kuantitatif atau no? Hitungan dari 10, 9, 8, 7, 6, Saya 5, jawabnya yes. 4. Saya Jawaban jawabnya yes? yes. Yes. Oke. Saya kunci jawabannya, dan jawabannya adalah yes.
Tepat sekali untuk Brian, pilihan pertama dan sudah mendapat angka 500. Sangat baik, kita tambahkan di sini, boom. Oke. Yap, diawali dengan start yang bagus oleh Brian, dapatkan poin 500. Kita lanjut dengan kita. Silakan pilih. Aku mau kuantitatif 200 deh. Kuantitatif 200. Oke, kita mulai kuantitatif 200. Itu dia. Nah, sebutkan sifat desain penelitiannya. Perlu diketahui bahwa ada 2 jawaban. Apa itu? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Bersifat terperinci dan statis. terperinci dan statis. Kita coba lihat ya. Kita kunci dan jawabannya adalah salah satu jawabannya adalah terperinci dan statis, betul untuk Nikita. Dan salah satu jawabannya yang lain, yaitu bersifat khusus. Tidak apa-apa karena saya hanya meminta 2. Jadi Nikita mendapatkan poin 200. Oke, semuanya mulai banyak dapat poin nih. Kita mulai berikutnya. Silakan Darren, pilih soalnya. Saya mau kuantitatif yes or no poin 100. Kuantitatif yes or no poin 100. Oke, mulai dari 100 tidak apa-apa. Nah, ini soalnya panjang. Metode pengukuran data dan statistika objek melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab jumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan presentase tanggapan mereka. Apakah yes, ini adalah metode kuantitatif atau no? Pilih jawabanmu sekarang. 10, 9, 8, Yes. 7. Oh, yes. Oke, tanpa lama-lama kita kunci jawabannya. Dan jawabannya adalah betul apa ya jawaban Darren, yaitu berjawaban yes, bahwa ini memang metode kuantitatif. Dapat poin 100 untuk Darren. Boom. Sip. Kita langsung ke tim yang terakhir. Sheila, silakan pilih soalnya. Saya mau yang kualitatif yes or no yang 500. Sama seperti Brian. Langsung kualitatif yes or no 500. Pertanyaannya, tujuan penelitiannya memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, dan mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Langsung menjawab apakah ini yes kualitatif atau no kualitatif. 10, 9, 8, 7, 6, Yes. 5. Yes. Oke, kita kunci jawabannya. Dan jawabannya adalah yes, betul. Apa ini memang tujuan penelitian dari kualitatif itu sendiri. Jadi bagus untuk Sheila karena sudah mendapat 500. Untuk sesi pertama bisa dilihat bahwa poinnya sekarang adalah 500, 200, 100, dan 500. Poin diambil ahli dan dimenangkan hari sekarang oleh Brian dan Sheila dengan angka poin 500. Kita lanjut masuk ke sesi 2. Kita awali lagi dengan Brian. Silakan pilih. Mungkin yang resikonya nggak terlalu banyak. Kuantitatif atau kualitatif 300. Kuantitatif atau kualitatif 300. Kuantitatif atau kualitatif 300. Oke, kita coba lihat. Boom. Pengolahan data cukup mudah. Pilih jawaban. Apakah ini kuantitatif atau kualitatif? Ini kuantitatif. 10. Saya percaya ini Oh, kuantitatif. oke. Langsung percaya dia menjawab kualitatif, betul? Kuantitatif. Oke, kita coba. Oh, maaf, kuantitatif. Oke, kita coba lihat jawabannya dan ya, ternyata salah, Brian. Ternyata jawabannya ini kualitatif. Karena pengolahan kuantitatif itu datanya cukup mudah. Saat saya poin 300 hilang untuk Brian. Gak apa-apa, masih ada kesempatan. Tapi kita lewati dulu. Sekarang waktunya nih kita. Silakan pilih soalnya. Mau yang mana? Coba kualitatif yes or no 100 deh. Kualitatif yes or no yang 100. Oke, apa? Nah, ini soalnya. Yes. Oh, sorry. Oke. Bayangkan itu tidak ada. Oke, kualitatif yes or no yang poin 100. Oke.
Subjek biasa disebut dengan narasumber. Nah, ini subjek yang biasa dipakai untuk penelitian kualitatif. Yes atau no? Hitungan jawaban sekarang. 10, 9, 8, 7, 6. Yes. Oke, kita coba lihat. Dan jawabannya, apakah betul? Yes, ini merupakan subjek dari kualitatif biasa disebut dengan narasumber. Bagus untuk Nikita, dia mendapatkan poin 100 dan sekarang berada di 300. Oke, silakan Darren, pilih soalmu. Saya milih kuantitatif atau kualitatif untuk 500. Oke, langsung main 500, kuantitatif, kualitatif. Dan soalnya adalah dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung. Pilih jawabanmu sekarang, apakah ini kuantitatif atau kualitatif? 10, 9, 8, 7, 6. Kualitatif. Kualitatif? Oke, kita kunci jawabannya dan lihat. Yaitu adalah kualitatif. Betul untuk Darren yang mendapatkan poin gede 500 langsung. Tangan. Bagus. Dan Darren sekarang ada poin di 600. Darren nge-lead jawaban ini dan dapat poin 600. Sekarang balik ke Sheila lagi. Tim terakhir, silakan pilih soalnya. Saya mau kuantitatif 400. Kuantitatif 400. Oke. Kuantitatif 400. Ini dia. Nah, sebutkan macam-macam metodenya. Metodenya ini ada lebih dari, kalau tidak salah, lebih dari 3. Tapi saya meminta kamu untuk menjawab 2. Silakan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2 ya. 4. Iya, Eksperimen 3. Dan Eksperimen. korelasi. Eksperimen dan korelasi. Oke. 2 hal yang berbeda untuk satu macam metode yang sama. Kita coba lihat jawabannya. Ya, betul dari yang jawaban Sheila pertama bahwa memang macam metode kuantitatif adalah eksperimen. Lalu yang keduanya ada survei. Ketiga betul korelasi. Lalu yang keempat ada regresi. Dan kelima analisis jalur atau expo facto. Sip, Sheila tetap mendapatkan poin. Oh, tadi 400 ya? Oh, lumayan bagus. Langsung 900 diambil ahli oleh Sheila. Sekarang kita akan memasuki set ketiga yang merupakan set terakhir dari permainan kita. Jadi di sini babak untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan kemenangan di timnya mereka sendiri. Dilihat poinnya Brian 500, Nikita 300, Darren 600 dan Sheila 900. Yuk, kita lama-lama kita balik lagi ke Brian. Silakan pilih soalmu. Ini pasti ini kayak terakhir ya. Jadi kualitatif 500. Kualitatif 500 biar bisa naik lagi. Kualitatif 500. Oke. Kita coba. Kualitatif 500. Hal positif metode penelitian kualitatif. Ini sama halnya seperti beberapa pertanyaan. Ada jawaban saya lebih tahu. dari 1. Saya udah Coba tahu. sebutkan 2. Ayo apa nih? Ya, bisa mengulas secara detail dan juga bisa mengulas permasalahan personal. Oke, bisa mengulas secara detail dan permasalahan personal. Apakah betul? Ini poin 500 dan sip, betul. Bisa mengulas secara detail dan bisa mengulas permasalahan personal. Didapatkan 500 untuk kedua kalinya. Didapatkan poin 500 untuk kedua kalinya oleh Brian dan dia mengambil ahli dengan poin 1000. Oke, tangan. Brian sekarang ada di poin 1000. Kita mulai langsung ke Nikita. Silakan pilih soalmu. Kuantitatif yes or no 400 deh. Kuantitatif yes or no 400. Oke, tidak apa-apa. Dan soalnya cakupan lebih sempit, menggunakan pedoman tanpa kuesioner, dan orang yang disurvei lebih sedikit. Yes or no, apakah ini kuantitatif? 10, 9, 8, 7, 6, No. 5,
No. Oke, kita coba lihat apakah yes or no. Sip, betul sekali. Poin 400 didapatkan oleh Nikita. Dan jawabannya memang no. Oke, tepuk tangan karena dia dapat 400. Dan sekarang jadi 700. Langsung kita ke Darren. Pilih soal kamu. Mau yang mana? Kualitatif yes or no, poin 400. Kualitatif yes or no, poin 400. Oke, kita lihat. Nah, pengolahan data sangat mudah untuk dilakukan. Yes or no? Apakah ini yes merupakan pengolahan data kualitatif atau no? 10, 9, 8, Yes. 7. Oh, oke, langsung menjawab. Dan jawabannya apakah yes? Apa yang kata Darren? Dan jawabannya adalah aduh, sayang sekali. Ternyata poin 400 itu hilang karena salah jawab. Harusnya no, tapi Darren malah jawab yes. Tidak apa-apa, masih dalam poin 600, tapi saya tidak dapat 400-nya. Langsung ke Sheila dan di akhir penentuan di mana siapa yang akan menjadi pemenangnya, karena ini adalah set terakhir. Silakan Sheila, pilih soal kamu. Aku mau kualitatif 400 deh. Oke, kualitatif 400 kita lihat. Nah, sebutkan salah satu macam metode penelitiannya. Sama halnya seperti macam metode kuantitatif, ada lebih dari satu jawaban. Tapi aku hanya minta 2 jawaban dari kamu. Silakan. 10, 9, 8, Fenomenologi 7, dan studi lagi, kasus. dan studi kasus. Oke, kita coba lihat jawabannya. Apakah fenomenologi dan studi kasus termasuk dalam jawaban macam metode? Nah, yang pertama betul, fenomenologi benar ada di jawaban pertama. Etnografis untuk kedua, studi kasus benar bagian ketiga, historis dan ground theory, dan satu lagi ada tambahan bonus yaitu biografi. Jadi poin 400 telah diambil oleh Sheila dan sekarang dia berarti di 1300. Nah, sekarang kita udah berada di akhir penghujung simulasi game ini karena kita hanya memainkan 3 set putaran saja. Dan kita coba rally up poinnya sekarang. Brian sekarang ada di 1000, Nikita di 700, Darren di 600, dan Sheila 1300. Berarti pemenangnya siapa, ayo? Yap, betul, pemenangnya Sheila karena dia menang 1300 poin di game Jeopardy ini. Semuanya tepuk tangan. Ini fair play, tidak apa-apa kalau bisa kalah karena kalian tetap memenangkan ilmu. Sama halnya juga Sheila, dia nggak menang apa-apa, cuma menang ilmu doang. Jadi oke, ini di akhir dari simulasi game kami. Terima kasih Bu Stefani dan juga teman-teman yang menonton simulasi ini. Semoga kalian juga bisa ikut bersenang-senang bermain game dengan kami dan juga bisa belajar ilmu baru mengenai kuantitatif dan kualitatif. Sampai di situ aja, saya mengucapkan terima kasih dari Abraham Rafael sebagai host dari game ini. Dan bye-bye, terima kasih.